Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel ini. Dan di sini saya akan memberikan informasi tentang pengembangan dari aplikasi yang kemarin sudah diupload. Tapi saya ucapkan terima kasih kepada terutama kepada Pak Denny dari Yogyakarta yang telah memberikan support dan juga mempercayakan untuk penggunaan aplikasi ataupun sistem pembelian dan juga penyewaan barang di perusahaannya itu menggunakan aplikasi yang dikembangkan oleh saya. Saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan bisa memfasilitasi dan juga memberikan fungsi yang cukup baik lah gitu kan untuk kelancaran perusahaannya, dan juga diberikan keberkahan dan rezeki melimpah, amin amin ya rabbal alamin. Nah, di sini aplikasi ini itu fungsinya itu ada, esensinya itu ada dua sih. Jadi lebih terhadap yang namanya itu penjualan dan juga penyewaan barang di salah satu perusahaan. Di sini penggunanya itu ada 3, dan ini multi user ya, ada sales 1, ada sales 2, ada admin. Nah, ini fungsinya beda-beda dan juga kegunaannya pun itu berbeda-beda, yang dimana admin bisa menambahkan sales 1 sama 2. Nah, sales 2 sama 1 itu nggak bisa nambahin sales lagi gitu, karena kan yang mempunyai hak secara keseluruhan itu adalah admin. Nah, seperti itu, yaitu contoh fungsi dari tiap-tiap pengguna inilah, itu contoh kecilnya aja gitu. Cuman di aplikasi ini itu alhamdulillah bagi teman-teman yang membutuhkan itu bisa konfirmasi aja ke nomor telepon ya. Nanti ada nomor teleponnya itu di deskripsi, bisa konfirmasi dan juga memberikan informasi kepada saya gitu. Bisa menyapa saya di media sosial, di WhatsApp gitu ya, seperti itu. Nah, di sini ada pengguna admin dulu aja. Nah, kebetulan di sini udah saya buatin dari akunnya. Nah, dan berhasil login. Nah, di sini di dashboard ini adalah tampilan dimana informasi tentang penjualan dan penyewaan yang telah dilakukan oleh perusahaan itu. Nah, ini ada data pembelian non sukses, artinya data pembelian yang masih barangnya itu belum sukses. Maksudnya dari barang yang belum sukses itu adalah transaksinya itu belum sukses, dalam artian si pembelinya itu masih membayar dari setengah dari harga yang telah ditentukan oleh perusahaan. Seperti itulah intinya. Terus di sini juga ada data sewa non sukses yang dimana data pembelian yang belum dikembalikan itu bakal muncul datanya, tanggal pembelian sama namanya itu di sini, dan statusnya ada di sini seperti itu. Terus ini ada detail, ada jumlah barang terjual dan juga barang yang dirental itu berapa, nanti muncul aja di sini seperti itu. Nah, terus ini ada quick menu cepat lah, nanti bakal bisa memilih di sini, bisa mengklik tanpa masuk ke ranah form yang ini gitu. Nah, di sini ada resend, ada yang dimana ketika barang itu baru diluncurkan ataupun di launching gitu kan, baru di update, baru di input maksudnya, nanti bakal muncul di sini tapi secara 1 hari gitu, karena ditentuinnya itu cuman 1 hari aja. Jadi 1 hari yang baru diinput, barang yang baru diinput itu bakal muncul di sini selama 1 hari. Nah, contoh aja, ini contoh kecilnya. Nah, di sini untuk kode barang ini otomatis, jadi nanti nggak perlu secara input manual, ini udah otomatis. Jadi udah sistem udah membaca nilai yang paling tinggi itu berapa, nanti bakal menambah di sini seperti itu. Nah, ini contoh saya mau menambahkan yang namanya barang gitar contohnya ya. Gitar. Ini gitar listrik ataupun gitar akustik lah ya. Karena punya fotonya cuma gitar akustik. Gitar akustik. Seperti itu. Nah, ini keterangannya itu contoh baru. Untuk keterangan itu bisa panjang ya, karena saya menggunakan text area, dan juga untuk
tipe di database-nya itu menggunakan teks, jadi bisa panjang gitu. Cuman karena ini cuman trial aja ataupun review aja, cuman ini sebagai contoh aja gitu. Nah di sini untuk jenis barang seperti biasa kemarin tuh masih bisa ya, ini untuk menginput jenis barang itu bisa di sini. Setting jenis barang, setting estimasi, dan juga setting status bisa di sini. Yang dimana nanti ketika udah ditambahkan jenis barang, nanti bakal muncul di sini. Nah, ini ada buku, alat camping, kaos, jeans, ini semua itu bisa dihapus dan juga ditambahkan itu bisa. Terus di sini juga ada statusnya bisa ditambahkan di sini. Bisa ditambahin juga mau habis, mau ready, mau apapun gitu kan, karena ini secara otomatis nanti di database yang muncul, yang ada nanti bakal semuanya muncul di sini gitu, seperti itu. Terus ada lagi, nah ini contoh karena ini akustik elektrik ya, nah seperti itu. Terus ada lagi contohnya si barang ini tuh ready dijual dan juga ready disewakan. Oke. Nah ini harga sewa nanti bakal dihitung secara satu hari itu berapa gitu. Jadi contoh untuk menyewa barang dalam satu hari itu si gitar ini bisa disewa dengan contohnya 30.000. Nah seperti itu. Terus ada harga barang. Nah ini harga barang itu ketika si barang ini mau dijual, seperti itu. Jadi karena kan aplikasi ini itu tentang penjualan dan penyewaan, untuk harganya pun itu ada harga sewa per hari dan juga ada harga sewa, ada harga jual dari barang tersebut gitu. Contoh ini harga barangnya itu dijual dengan 300.000 contoh, seperti itu ya. Terus ada stok. Nah ini stok sedianya itu ada berapa unit sih si gitar ini gitu kan. Nah ini bisa ditambahkan mau 20 mau berapa gitu. Itu tergantung dari barang yang tersedia itu berapa. Terus di sini tinggal upload aja barangnya. Nah ini contohnya udah di-upload lalu tinggal disimpan. Nah gitu ya. Lalu kita coba cek detail. Mohon maaf. Nah ini ya, kayaknya belum masuk ke formnya belum dirubah ini kayaknya, tapi bisa sih diperbaiki nanti. Oke, kita cek dulu aja ya, kita cek dulu aja di transaksi hasil dari penginputan tadi, gitar akustik. Nah ini udah masuk kan ya. Nah di sini muncul nih ada harga sewa, ada harga barang. Nah stok pun juga ada gitu, statusnya ada. Nah di sini tadi kita udah inputkan 20 unit, status ready itu siap dijual ataupun siap disewakan. Ini 30.000 per hari dan juga harga dijualnya itu adalah 300. Nah tergantung kita mau membelinya atau menyewa. Nah kalau menyewa kita klik aja yang ini. Nah lalu munculkan ini gambar yang tadi, gitar akustik. Ini harga barang. Terus oh iya ini ada kesalahan, nanti bisa diperbaiki. Ini harga barang, ini harusnya yang elektrik jenis barang. Nah ini harga sewa, ini jenis barangnya gitu kan. Ini jenis barangnya, ini harga sewanya, dan ini stoknya gitu. Nah di sini kita contoh mau menyewakan 1 unit aja lah gitu, seperti itu. Nah cuman keunikannya dari aplikasi ini itu bukan hanya satu barang saja, tetapi beberapa barang pun itu bisa diinputkan. Nah kita tinggal tambah pesan aja di sini, tambah pesanan. Lalu di sini kita contoh mau menyewakan laptop Asus X450C gitu ya, yang ini, dan harga sewanya 100.000 per hari. Oke, kita sewa cuma gitu. Mau berapa unit, mau 1 atau 2 lah gitu ya. Nah ini nggak muncul karena tadi di database-nya itu udah saya clear, udah saya hapus datanya, fotonya gitu maksudnya. Nah ini contoh mau ngambil 3 barang aja gitu kan. Nah ini 1. Nah berarti di dalam keranjang itu udah ada 3, ada gitar akustik, laptop
Asus N450C, laptop HP, dan ini jumlahnya, harga sewanya, dan ini subharganya ataupun harganya lah gitu dari sini. Jadi perhitungannya itu 30.000 dikali 1 ya 30.000 gitu. 100.000 kali 2 ya 200.000 gitu kan. Jadi per hari, harga per hari ini tuh dikali dari jumlah gitu, seperti itu. Harga sewa per hari dikali jumlah, seperti itu. Oke, lalu kita check out. Nah, di sini untuk kode sewa itu udah otomatis ya. Jadi nanti kalau mau menginputkan lagi itu udah jadi PSN 002 gitu. Terus ini nama penyewanya contohnya Ahmad. Nah, Ahmad Sanusi contohnya gitu ya. Alamat dari kota Tasik. Nah, ini. Terus sama telepon. Nah, terus ada jaminannya apa aja gitu kan. Bisa dipilih nih mau BPKB, mau KTP, itu bebas ya. Tinggal diupload aja di sini. Ini sebagai contoh aja. Ini nah estimasinya itu kan tadi belum diinput. Jadi kita input di sini aja gitu. Jadi estimasinya yang 3 barang ini tuh mau berapa hari kamu menyewanya gitu kan. Nah, kita mau menyewanya contohnya 3 hari. Nah, artinya tanggal sewa sekarang ataupun sewanya tanggal berapa sampai tanggal berapa itu bisa ditentukan di sini. Nah, ini contoh sebagai hari ini aja gitu kan. 3 hari berarti tanggal mulai dari tanggal 15 sampai tanggal 1 2 3 18 itu harus kembali gitu kan ya. Oke, kalau udah kita lanjutkan ke pembayaran. Nah, di sini kita langsung muncul nih ada tampilan barang yang akan kita sewa. Nah, total pembayarannya itu udah rubah karena dikalikan dengan estimasi 3 gitu ya. Jadi semua subharga yang ada di sini itu dikalikan menjadi 3 hari karena estimasinya itu kan 3 hari. Berarti artinya harga sewa di sini itu 30 kali 3, 100 kali 3, 150 kali 3 dikalikan lagi dengan jumlah. Nah, gitu kan, dengan unitnya seperti itu. Ini muncul kode pesanan, jaminan gitu. Terus ada lagi dan sebagainya untuk identitas saja. Nah, ini ada harga banding. Harga pembanding itu harga negonya gitu. Jadi sepertinya nih ada klien kita nih yang mau menyewa cuman karena kemahalan, karena dia orang terdekat kita gitu kan. Orang terdekat kita ya kita langsung dikurangi, ya udah deh kasih 1 juta aja deh buat kamu gitu kan. 140.000-nya nggak apa-apa, seperti itu contohnya. Nah, ini bisa asalkan kita pilih aja yang konfirmanding gitu. Kita konfirmasi dulu nih gitu. Terus ada harga banding. Nah, di sini kita contoh yang enggak harga banding dulu ya. Kita bayar yang totalnya segini dulu aja. Tapi ini fungsi kok, udah berfungsi. Nah, kita dibayarkan contohnya saya membayarkan cuman 500.000 aja deh gitu. Sisanya nanti pas mau mengembalikan barang gitu. Oke, boleh, silakan gitu. Terus kita bayar dulu 500.000. Nah, ini udah 500.000. Nah, ini mau contohnya kamu dapatkan ongkir karena jauh gitu kan, dikasih ongkir 20.000 contohnya gitu. Terus dikasih diskon, ya udah deh gitu, buat kamu mah kasih diskon aja 3.000. Nah, seperti itu. Nah, ini total bayar itu jadi bakal muncul secara otomatis di sini. Jadi total dari sini dibayarkan ditambah ongkir dikurangi diskon. Nah, ini totalnya harganya. Jadi harga yang dibayarkan itu untuk sekarang harus harganya seperti ini, seperti itu ya. Nah, ini perjanjian. Jadi apakah kamu menyetujui dari perjanjian sesuai peraturan di perusahaan? Jadi kalau sepertinya mempunyai tunggakan udah lebih dari 2 hari, lebih dari 3 hari, tapi belum masih dikembalikan itu barang gitu kan, itu akan mendapatkan denda. Nah, ini tinggal dipilih aja yang ya gitu, siap memenuhi peraturan yang ada, seperti itu contohnya. Bayarnya mau transfer bank apa cash nih gitu kan. Nah, ini mau transfer bank silakan gitu, check out. Nah, jadi di sini bakal muncul nih, jika pembayaran Anda adalah 623.000 dan harus dikembalikan
pada tanggal 18 bulan 9. Nah gitu kan, yang tadi ini pengembaliannya itu kan yang ini, jadi 3 hari dari tanggal 15 gitu. Nah ini rincian produknya, total pembayarannya, terus nomor HP dan identitasnya. Nah ini terus ada deskripsi, dibayarkan 500.000, mendapatkan ongkir 20, diskonnya 3.000, pembayaran transfer bank. Nah ini harga awal dari 140.000 karena dibayarkan tadi. Nah ini 500.000 berarti sisanya adalah 623.000 seperti itu ya. Dan juga mendapatkan diskon tadi 3.000 dan karena totalnya seperti ini. Oke, lanjut kalau udah. Nah ini mau di save, mau di langsung di print pun juga bisa, karena gak perlu lah ya, kita cancel aja lalu pilih finish. Nah jadi langsung muncul di sini di transaksi sewa. Nah ini muncul Ahmad Sanusi, tanggal sewanya itu ini, tanggal pengembaliannya ini, dan satu disewakan. Oke seperti itu ya. Nah contohnya gini, tadi itu kan ada ongkir ya, ada ongkir dan harus dikirimkan barang ini ke ke kliennya. Dan kebetulan Kang Denny itu, Pak Denny dari Yogyakarta itu udah sesuai standar dari perusahaannya itu kan. Nah di sini ada yang namanya pengiriman melalui draper, itu seperti itu ya, katanya itu seperti itu. Ya udah saya buatin aja untuk draper. Nah di sini kan contohnya udah cetak transaksi. Nah ini mau di anterin nih ke kota Tasikmalaya gitu. Contohnya awas masuk gang, contohnya masuk gang seperti itu. Nah ini rincian anggarannya, rincian barangnya. Nah ini estimasi. Nah seperti itulah kalau udah kita cetak. Nah lalu muncul nih Ahmad Sanusi, keterangan masuk gang, alamat tujuan ini, nomor teleponnya ini. Nah nanti kalau udah sampai tinggal ditanda tangan aja, tanda tangan pengirim. Nah ini penerima seperti itu. Kalau udah tinggal save lalu kasihkan ke drivernya seperti itu. Terus finish aja. Lalu kita nah di sini itu hanya bisa membuat surat jalannya itu cuma satu kali ya, jadi nggak bisa masukin keterangan lagi karena tadi udah di input, tapi kita bisa mencetak beberapa kali gitu dengan data yang sesuai gitu. Nah, ini cancel aja. Dan ini kita cek di sini. Nah ini adalah papan informasi. Ada papan informasi yang dimana penyewaan dan pengembalian itu seperti itu ya. Nah ini ada dengan nilai pembayaran 623.000 seperti. Nah ini ada detailnya. Nah ini dibayarkan berapa gitu kan, dibayarkan berapa, sisa pembayarannya itu berapa. Nah ini di sini ada muncul. Nah di sini kalau sepertinya untuk mengklaim barang itu tinggal di sini aja. Ada klaim barang. Contohnya gitar ini itu mau dikembalikan, oke boleh, silakan diklaim gitu. Terus ada laptop Asus Ekmat 60C mau dikembalikan, cuman baru satu, kemana satu lagi itu rusak katanya gitu. Ya udah deh, klaim satu dulu aja, nanti sisanya tinggal persetujuan gimana perusahaan sama penyewanya seperti itu. Ini ada kembalian, ada update status, ada lunas pembayarannya. Di sini maksud dari lunas pembayaran itu adalah sisa dari sisa ini tinggal dimasukin aja di sini. Contoh ini 623.623.000 gitu. Nah, tanggal pelunasannya itu contoh ini udah tanggal 18 nih mau pengembalian, oke. Nah, seperti itu ya. Kita tinggal update aja. Nah, lalu muncul ya. Dengan sisa pembayaran 0, berarti udah lunas nih. 0 kan? Udah lunas seperti itu. Nah, lalu si barang ini kita tinggal diklaim aja. Kembalikan satu, kondisi barang ada nih gitu kan, nggak kenapa-napa. Oke. Nah ini baik, keadaannya itu baik. Oke kalau udah. Nah ini jadi langsung otomatis sukses ya, klaim itu udah sukses. Oke yang kedua, tadi itu kan katanya hilang satu. Oke kembalikan dulu aja satu.
yang hilang 1. Oke, kenapa hilangnya di gunung katanya gitu ya. Kita klaim dulu aja. Nah, nanti bakal mengurangi 1 gitu. Dan di sini kita tinggal masukin dulu aja, karena ini katanya ceritanya itu dikatakan udah kembali, cuman sisa 1 nih belum dikembalikan yang Asus ini gitu. Nah, informasi yang di sini itu bakal muncul ada di bawah nih. Nah, ini kan ada informasi klaim barang. Nah, ini ada gitar akustik yang tadi. Nah, ini udah sukses nih, udah sukses klaim. Nah, ini juga udah sukses klaim, cuman yang belum dikembalikan itu adalah 1 lagi yang Asus yang hilang di gunung gitu. Jadi deh katanya saya akan ganti dengan yang baru. Oke, siap. Nah, itu katanya ke perusahaannya. Oke, kita tinggal update aja di sini. Nah, jumlah barang yang kembali 1. Nah, gitu. Karena barang dikembalikan, nah ini ada klaim kerusakan. Kalau barang nggak dikembalikan, berarti yang dikembalikan itu adalah klaim kerusakan. Contohnya harga dari laptop itu harus dikembalikan dengan harga yang sesuai. Nah, tinggal dimasukin aja di sini. Nah, ini contohnya barang kembali 1 karena diganti. Oke, itu lebih bagus. Nah, jadi nanti si laptop di sini itu bakal mengurangi soalnya tadi udah dirubah kan, seperti itu ya. Jadi totalnya di sini. Kalau sudah klaim, langsung konfirmasi klaim. Seperti itu. Nah, klaim barang sukses dilakukan. Seperti itu ya. Nah, adapun nanti kalau sepertinya masih mempunyai tunggakan, itu bakal muncul di sini ada cek tagihan nih. Nah, dicek tagihan karena tadi udah dibayarkan kan. Nah, ini nggak muncul karena tadi udah dilunasi. Nah, ini sisa pembayaran 0. Total tagihan 0 karena tadi udah dilunasi. Seperti itu. Tapi kalau sepertinya masih ada pembayaran, itu bisa dilunasi. Atau saya coba contoh dulu aja ya, biar muncul, biar kelihatan. Mana tadi ya? Kalau nggak salah itu namanya, nah ini bayar lunas. Ini kita kasih 0 aja. Kita coba cek. Nah, muncul ya. Jadi yang tadi kita ulangi lagi, 623.000 contohnya. Nah, cetak tagihan itu bakal muncul. Nah, sisa pembayaran adalah 623.000. Total tagihan yang harus dibayar adalah 623.000. Nah, ini gitu. Ini tunggakan kamu kepada perusahaan saya harus membayarkan dengan harga segini. Kalau enggak kamu ditangkap gitu kan. Seperti itu ya. Oke. Nah, nanti kalau sepertinya mau diperpanjang, ini masih bisa nih. Cuman karena ini udah diklaim kan. Coba kita cek dulu ya. Kalau nggak salah masih bisa sih kalau diperpanjang. Oke, bisa ya. Nah, ini contohnya gini. Ini bisa diperpanjang lagi. Barang ini bisa diperpanjang. Contohnya mau diperpanjang sampai 1 hari lagi deh gitu, 1 hari lagi gitu katanya, seperti itu. Nah, oke gak apa-apa. Nah, ini kasih estimasi 1 hari. Tadi itu kan dari tanggal 18 sampai tanggal 19 cuma gitu, konfirmasi. Nah, ini muncul ya, dikarenakan tadi soalnya di data sewanya itu udah diklaim. Nah, ini kan oke, tapi nggak apa-apa, kita cek, kasih dulu aja. Ini 1 tadi 121 kan ya. Oke. Cek dulu. Oh, nggak muncul ya. Oh iya, soalnya nggak terinput. Coba cek dulu perpanjang sewa. Kayaknya sih oke. Tar dulu ya, dicek dulu. Oke teman-teman, dilanjutin ya. Jadi kenapa tadi nggak muncul di pas perpanjangan sewa, itu dikarenakan tadi sudah dicek, karena si nama dari tabel ini ya, yang estimasi itu bukan estimasi underscore panjang, tapi
ini ada kendala ya, jadi estimasi underscore panjang 1 kurang 1 gitu, satunya kurang tadi, saya kelupaan sih. Oke, kita coba ya. Nah ini estimasinya, contohnya ditambahin 1 hari dari tanggal 18 sampai tanggal 19 gitu, konfirmasi. Nah ini langsung muncul ya, jadi datanya itu langsung muncul, karena tadi itu pas dicek di perpanjang itu kan nggak muncul datanya, jadi ya pasti di check out itu nggak muncul, soalnya datanya nggak ada gitu, nggak masuk gitu. Lalu dibayarkan, contohnya saya mau bayar dulu deh, transfer 300.000, 80 ribunya nanti terakhir. Oke, siap. Nah itu, nah kita cek di bawah. Nah ini ada ya keterangannya ya, pembayaran 380, dibayarkan baru 300.000 dan sisanya itu adalah 80.000. Nah nanti kita tinggal mengecek tagihannya itu berapa aja sih gitu kan. Nah tadi kan sisa pembayarannya adalah 623.000. Nah kamu belum bayar nih gitu kan, kamu belum bayar nah yang pembayaran awal gitu, dan sisa pembayaran sewa, perpanjangan sewa itu 80.000, jadi totalnya adalah 703.000 seperti itu. Lalu tinggal dikasih aja tagihannya ke penyewa tadi. Oke, lalu contohnya, nah nanti tadi itu kan, ini kan langsung informasinya, alertnya itu langsung berpindah nih, yang tadinya sisa pembayaran jadi pesan diperpanjang. Lalu gimana sih, mau saya lupa tagihannya itu berapa yang sewa awal gitu. Nah kita cek lagi aja di sini, cetak tagihan. Nah ini kan ada 623.000. Nah berarti yang sisa awal 623.000. Nah kita cek di sini, atau di sini ada kan sisa pembayaran 623.000. Oke, 623.000 gitu. Pembayarannya itu tanggal 19. Tinggal update aja. Oke, jadi langsung sisa pembayaran lunas. Kita cek lagi di tagihan, apakah jadi 0? Oke, jadi 0 ya. Jadi sisa pembayaran itu tinggal yang sewa aja gitu, sewa perpanjang. Nah ini kan, nah sisa pembayaran adalah 80.000, tinggal di sini aja 80.000. Tanggal berapa? Tanggal pengembaliannya tanggal 19. Lalu kita update. Oke, berarti sisa pembayaran udah 0. Kita cek lagi tagihan, apakah masih ada gitu kan. Nah udah nggak ada ya, berarti kamu udah terbebas dari hutang piutang. Nah, kurang lebih itu seperti itu. Oke, kalau udah barang sudah diklaim, tadi kan udah diklaim ya, tapi ini kan kita cek dulu aja, kasih aja ke 0 lagi ya, soalnya nanti kalau diklaim lagi itu bakal muncul lagi, datanya bakal bertumpukan soalnya gitu ya. Kita cek dulu aja, kita rubah aja secara manual. Nah lalu 0 kok masih ada klaim ya. Oke, nya yang ini nih. Oke, nah udah ya, klaim udah sukses. Ini jumlah barangnya udah 0 dan berpindah ke klaim seperti itu. Kalau udah tinggal disuksesin aja, lalu di update. Nah otomatis nanti nggak bisa dirubah lagi, nggak bisa rubah kembalian, nggak bisa rubah update status dan yang lain gitu kan. Yang tadi yang perpanjang sama cetak tagihan pun udah nggak ada, tapi muncul yang cetak gitu ya. Nah ini informasinya, perpanjang sewa ada, klaim barang ada. Nah ini tinggal dicetak. Ini informasinya seperti ini. Oke, mungkin hanya itu ya yang bisa disampaikan, dan satu sudah sukses. Karena memang masih banyak sih sebenarnya yang harus dijelasin gitu, tapi yang intinya udah, fungsinya itu udah tahu ya, tentang penjualan dan sewa barang lah, ini seperti itu. Oke, mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Nah ini untuk KOP ya, jadi nanti ketika dicetak itu bisa dirubah nama toko, alamat, dan juga yang lain gitu. Ini bisa dirubah kayak gitu ya. Oke, mungkin hanya itu. Nah ini ada laporan juga, ini bisa dicetak ya, bisa di Excel atau PDF, ini bisa.
karena ini menggunakan tabel data table ya, jadi secara otomatis gitu. Dan ini bisa dicari juga gitu kan. Itu keunikan data tabel itu seperti itu, enggak perlu lama-lama kita mengedit, tinggal dimasukin aja source code-nya gitu, tinggal dimasukin lalu difungsikan gitu, seperti itu ya. Oke, mungkin hanya itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan juga saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang udah mensupport perjalanan dari aplikasi ini melalui komentar, melalui like gitu kan, melalui informasi-informasi dari WhatsApp yang membutuhkan gitu kan. Udah banyak kok sebenarnya yang mengontek saya, itu udah banyak. Gimana, kapan nih mau mengembangkannya gitu kan, mulai dari interface dari website utama itu kapan sih gitu, saya tunggu gitu. Dan mohon maaf untuk interface yang website utama itu belum bisa di upload di sini gitu kan, tapi itu mudah-mudahan nanti kalau ada waktu nanti bisa di-upload dan juga disinkronkan dengan aplikasi ini. Oke ya, mungkin hanya itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semuanya, untuk yang mau sidang, yang mau skripsi, yang mau tugas akhir, mudah-mudahan jadi inspirasi ya kan, untuk penjualan dan sewa barang. Oke, terima kasih atas perhatiannya, jangan lupa like dan subscribe ya untuk mendukung, membantu mensupport saya gitu kan. Kalau membutuhkan informasi silakan konfirmasi aja di WhatsApp, di bawah di deskripsi, tinggal kontak aja melalui WhatsApp ataupun telepon. Tapi kalau lebih bagus masih mau nelpon gitu kan, tapi jangan malam-malam gitu. Soalnya pernah juga malam-malam yang terdesak gitu kan, membutuhkan aplikasi malam-malam jam 11 jam 11 itu telepon saya gitu, ini dari mana gitu kan, saya juga gak kenal gitu, tapi ujung-ujungnya ya itu mau bantuin saya gitu membuat aplikasi. Oke, silakan sih kalau waktunya mendesak, kalau bisa saya membantu, oke saya membantu. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.